Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Jeta Pratiwi Ekasari Sembiring. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dengan NIM 221446015. Saya bertugas di SD Negeri 025934 Kecamatan Binjai Barat. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan materi tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Iya, luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Yang pimpin doanya itu temennya yang datangnya paling awal. Siapa yang datangnya paling awal? Iya, Diandra bagus ya, rajin. Nah, ibu mau teman-teman yang lain juga datangnya tepat waktu ya. Jangan sampai terlambat. Karena kita punya kegiatan aktivitas pagi kan setiap harinya. Nah, itu harus diikuti, jangan terlambat. Silakan Diandra pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Diandra. Absen dulu ya. Siapa yang hari ini nggak hadir, Nak? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, bagus anak-anak ibu. Berarti semangat dalam belajar, datangnya rajin. Mau menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Berkibarlah Bendera. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa perwira. Berkibarlah sama. Anak ibu tahu nggak bahwa dengan menyanyikan lagu wajib nasional itu adalah salah satu bentuk kita cinta kepada tanah air. Nah, ada yang tahu nggak apalagi bentuk kita cinta tanah air? Upacara. Iya, upacara bendera pada hari Senin. Tapi itu harus dilakukan dengan hikmat. Jadi kalau upacara jangan sambil bercerita. Kemudian ada lagi, sebagai pelajar kita harus belajar dengan dengan giat. Itulah bentuk kita cinta kepada tanah air. Ingat nggak sebelumnya kita udah belajar apa? Iya, sifat-sifat magnet. Ada yang masih ingat nggak? Sifat-sifat magnet apa aja? Memiliki gaya tarik. Iya, memiliki dua kutub. Itu yang kutubnya gimana? Iya, yang kutubnya senama saling tolak menolak. Terus yang kutubnya tidak senama? Iya, tarik menarik. Hebat anak-anak ibu masih ingat pembelajaran kita sebelumnya. Hari ini pembelajaran kita itu di tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku di pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti anak-anak ibu akan mengumpulkan informasi tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Yang ketiga, anak-anak ibu akan memprediksi benda magnetis dan non-magnetis. Yang keempat, anak-anak ibu akan mengategorikan benda magnetis dan non-magnetis. Ibu mau tanya, siapa yang di rumahnya ada kulkas? Saya. Wah, semua punya kulkas di rumahnya. Coba pernah nggak perhatikan kulkasnya itu buatan mana? Cina. Ada yang buatan Cina, ada yang buatan Jepang. Banyak,
barang-barang elektronik yang ada di Indonesia ini berasal dari luar negeri. Nah, Ibu, pernah nggak sih perhatikan pintu kulkasnya itu? Pernah. Kalau kita tarik terus kita tutup, dia langsung tertutup kan? Iya, karena di dalamnya itu, di pintunya itu ada magnet. Iya, ada magnetnya. Jadi, apa sih guna magnet di situ? Supaya pintu kulkasnya tertutup dengan rapat. Iya, benar, tertutup dengan rapat. Sehingga buah, sayur, dan makanan yang ada di dalam kulkas, iya, tidak cepat busuk, tidak cepat basi, tahan lama. Sudah siapkah belajar hari ini sama Ibu? Sudah siap belum? Oke, kalau sudah siap, nah sebelum itu coba Ibu mau berdiri, kita mau tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, duduk kembali. Terima kasih. Itu harus belajar dengan giat. Iya, seperti kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jauh kan Cina itu? Iya, itu artinya mau sejauh apapun kita tetap harus yang namanya menuntut ilmu. Nah, kenapa sih Bu negeri Cina? Iya, karena Cina itu termasuk negara yang maju nak dalam segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Amati video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya? Iya, ada apa tadi di video itu? Ada usaha laundry. Pernah menemukannya di sekitar kalian? Ada di dekat rumahnya usaha laundry? Ada yang di dekat rumahnya usaha laundry. Nah, anak-anak Ibu, usaha laundry tadi, apa sih manfaatnya bagi masyarakat, bagi kita? Untuk mencuci baju. Iya, untuk membantu, meringankan, ya kan? Untuk hal mencuci dan mensetrika pakaian, ya baju. Kemudian dari video tadi, anak-anak Ibu ada lihat nggak kira-kira peralatan apa sih yang berasal dari luar negeri? Mesin cuci. Iya, mesin cuci. Jadi nggak semuanya itu berasal dari dalam negeri ya kan? Ada juga yang berasal dari luar negeri seperti mesin diperhatikan cuci. Kembali videonya, dianalisis. Analisis apa-apa saja usaha yang ada di video tersebut. Kemudian kalian coba cari tahu apa manfaatnya dan apa sih peralatan yang berasal dari luar negeri. Dari video tersebut ada berapa usaha tadi? Iya. Ada 3, apa aja itu yang 3? Ada fotokopi, pangkas rambut, bengkel. Iya, seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu mau anak-anak Ibu analisis nih, apa sih manfaat dari ketiga usaha itu, kemudian cari tahu peralatan apa yang digunakan oleh mereka yang berasal dari luar negeri. Nah, Ibu mau anak Ibu menuliskannya di depan. Siapa yang berani? Wah, semua berani. Berarti Ibu harus milih nih. Siapa ya? Dari sini, Pina. Dari sini, ya tuliskan di depan. Terus alatnya yang berasal dari luar negeri. Udah Pina? Ya, terima kasih. Ya, kita perhatikan ya hasil dari analisis teman-temannya. Usaha pangkas rambut. Ini manfaatnya untuk memotong rambut yang panjang. Kemudian alat yang berasal dari luar negeri, pencukur rambut. Nah, selain itu kira-kira apa lagi? Alat yang berasal dari luar negeri, mesin fotokopi. Ya, benar. Ini usaha fotokopi nih, selain untuk memfotokopi berkas, kira-kira apa lagi? Biasanya banyak nih. Untuk ngeprint tugas, ya kan lagi?
Untuk cetak foto juga. Nah, bisa aja nih tambahan barang dari luar negerinya apa lagi? Laptop, komputer ya biasa mereka gunakan. Kemudian ada printer untuk ngeprint karena iya. Berarti anak-anak ibu udah pada hebat analisisnya. Tepuk tangannya dulu. Ya, apa Diandra yang mau ditanyakan? Kan barang-barang luar negeri. Ada yang kita kirim ke luar negeri. Ya, tadi kita udah bahas barang-barang yang semuanya berasal dari luar negeri ya kan? Ada nggak dari dalam negeri atau dari kita nih dikirim ke luar negeri? Kira-kira ada nggak? Ayo siapa yang tahu? Ada. Apa itu kira-kira? Iya benar sekali. Nah, anak-anak ibu, batik itu sudah mendunia. Dia sudah digunakan secara internasional. Jadi udah dikirim dari Indonesia ke luar negeri. Selain itu masih banyak lagi barang-barang yang kita kirim ke luar negeri. Jadi dalam menjalankan perekonomian, suatu negara itu nggak bisa dia berdiri sendiri. Dia membutuhkan negara lain. Contohnya itu seperti kerjasama antara negara-negara ASEAN. Contoh sederhananya lagi, kita lihat dari video tadi tuh, seperti usaha pangkas rambut. Nah, mungkin barang-barang seperti meja, kursi, itu bisa dihasilkan sendiri dari negara kita. Banyak pengrajin kita yang bisa menghasilkan meja, bisa menghasilkan kursi. Tapi seperti mesin cukur, hair dryer, kemudian catokan, nah itu kita membutuhkan negara lain untuk memperhatikan ya videonya. Halo, ini aku Farah. Yuk ikuti kisahku. Cerita Arab. Kegiatan ekspor begitu pula dengan usaha fotokopi dan mereka. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi. Selain itu, ada pula kendaraan impor yang didatangkan dari luar negeri. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Tahukah kamu adanya ekspor dan impor menyebabkan terjadinya? Tadi kita udah nonton videonya. Apa tadi yang dibahas di video tadi? Iya, ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Mengirim barang ke luar negeri. Iya, ekspor itu mengirimkan barang ke luar negeri. Apa yang kita ekspor ke luar negeri? Baja, perak. Iya, ada baja, ada perak, batik. Iya benar. Kemudian apa tuh tadi impor? Memasukkan barang ke dalam negeri. Iya, mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Apa aja yang kita impor? Bensin, solar, beras. Iya, bensin, solar, ada beras. Iya, Najla. Bu, sekarang kita impor beras, Bu. Kenapa kita impor beras, Bu? Kan petani kita banyak. Oh, bagus sekali pertanyaan si Najla ini. Bu, kan kenapa kita impor beras, Bu? Padahal petani kita tuh banyak. Iya, kenapa? Karena kebutuhan kita itu nggak cukup, Nak. Makanya kita impor beras. Jadi yang dihasilkan dari petani-petani kita itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Itu sebabnya kita impor beras. Nah, bagus ya pertanyaannya, hebat. Najla pertanyaannya. Tepuk tangan dulu lah untuk Najla. Kan mengumpulkan informasi tentang komoditas ekspor dan impor. Jadi ibu mau membagikan anak-anak ibu ke dalam 3 kelompok. Sebelumnya ibu sudah WA ke kalian kelompoknya siapa-siapa aja. Ini sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau begitu ibu mau tahu lah nama kelompoknya. Ini kelompok Ekonomi. iya, ini kelompok ekonomi, ini kelompok Ekspor. kelompok ekspor, dan yang ini ya. Jadi anak-anak ibu mau kalian untuk mengumpulkan informasi tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia menggunakan Chromebook yang sudah ibu sediakan di meja kalian. Bisa? Ya, silakan dibuka dulu Chromebooknya, diakses masing-masing, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Setelah kalian mengumpulkan informasi, kalian buatlah laporannya ke dalam LKPD yang sudah ibu sediakan. Ya, dibuat ya. Itu ada peta pikiran tentang komoditas. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan.
Bisa. Komoditas ekspor impor. Ya. Ya, dikumpulkan sebanyak-banyaknya informasinya, nanti bisa dilengkapi LKPD-nya yang pertama. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya, Nak? Ketiga kelompoknya udah selesai. Nah, tadi seperti yang sudah Ibu bilang, Ibu mau satu kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Kelompok siapa? Oh, kelompok ini duluan. Oke, siapa yang mau maju? Diana, silakan. Hasil pertanian, contoh sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Hasil perkebunan, contoh minyak sawit, coklat, karet, teh, kopi. Hasil industri, contoh tekstil, gerabah, pupuk, kain batik. Hasil hutan, contoh kayu jati, kayu lapis, rotan. Impor. Perhatikan. Hasil punya kalian ya. perkebunan, contoh gula, kopra, kacang, kedelai. Hasil pertanian, contoh beras, terigu. Iya, bagus sekali. Tepuk dulu tangannya untuk kelompok impor. Ya, Ibu mau kelompoknya yang lain menanggapi dari hasil penyajian kelompok impor. Siapa? Kami Oke, kelompok ada bahan bakunya, contohnya suku cadang mesin, bahan industri dan kimia, sayur-sayuran dan buah-buahan. itu ada bidang bahan baku gitu ya, bahan baku. Iya, kalau di kelompok impor tadi sebenarnya mereka di contohnya juga ada, tapi mereka masuk ke bahan hasil industri, kemudian ada juga di perkebunan seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja, cuman penulisan bidangnya berbeda karena mungkin anak-anak Ibu mengambil dari sumber yang berbeda. Nggak apa-apa, tapi tetap semuanya benar. Tangannya lah dulu untuk kelompok ekonomi dan kelompok impor. Ibu lihat anak-anak Ibu sudah pada lemes. Sekarang kita lanjutkan. Iya benar, ice breaking. Semangat kali Panji. Berdirilah dulu biar kita ice breaking. Panji semangat ini. Dulu Semangat, Panji. Ya, ikuti gerakannya ya. Ayo ikuti gerakannya, bergerak. Ibu mau bergerak. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, udah semangat anak-anak Ibu? Iya, jadi dari hasil kalian tadi berdiskusi, kita temukan ada beberapa komoditas ekspor dan impor yang dilakukan Indonesia di lingkup ASEAN. Kedelai, jagung. Ya, kemudian selanjutnya ada di bidang industri. Di bidang industri apa yang diekspor bidang industrinya? Kain batik, gerabah, pupuk, ada pupuk, ya. Ada nggak yang impor jasa Indonesia? Ada. Indonesia ada impor jasa? Jasa apa yang diimpor? Jasa tenaga ahli IT, dosen, dokter. Jadi negara kita juga mengimpor, mendatangkan dari luar negeri itu tenaga ahli seperti dokter, seperti ahli IT, ahli konstruksi. Ya, anak-anak Ibu, coba diperhatikan gambar yang di depan. Ada gambar apa aja itu? Ibu pegang ini apa? Iya, magnet yang Ibu pegang. Ini kan barang-barang ini sering kamu temui di lingkungan sekitar. Bahkan di usaha-usaha sekitarmu juga ada dijual. Ada. Kalau seperti pensil, penghapus, penjepit kertas, itu di mana dijual? Fotokopi. Iya, di fotokopi ya kan. Seperti paku, itu di mana dijual? Iya, di Panglong. Pokoknya
barang-barang yang ada di depan ini, benda-benda yang ada di depan ini pasti terdapat di usaha di sekitar kalian. Nah, kira-kira kalau benda-benda itu tadi kita dekatkan ke magnet, apa yang terjadi? Lengket? Semuakah lengket? Tidak. Enggak? Oke, kalau memang tidak, sekarang ibu mau kalian buka LKPD yang selanjutnya. Udah dilihat? Nah, di situ ibu mau kalian memprediksi. Memprediksi. Tahu memprediksi? Apa memprediksi? Nah, katanya tahu. Ya, jadi kalau memprediksi itu kita mengira nih. Mengira-ngira. Kira-kira kalau didekatkan ini dia lengket enggak ya? Bisa ditarik magnet atau tidak ya? Nah, kalau bisa ditarik magnet, kalian centang di bagian yang bisa ditarik magnet. Kita masih menerka ini ya. Jadi kalau memprediksi itu seperti ini. Hari ini cuacanya mendung. Kemudian kita prediksi. Ini siang nanti hujan ini. Bakalan hujan enggak? Belum tentu. Iya, belum tentu hujan. Bisa aja siangnya panas kembali. Tapi bisa juga hujan. Nah, itulah dia memprediksi. Siapa yang kemarin sibuk nonton Piala Dunia? Nah, rame nonton Piala Dunia. Pasti memprediksi juga kan. Nih Portugal nih menang, nih Portugal nih rupanya kalah. Nah, itu kita memprediksi. Apa yang kita prediksi belum tentu benar. Jadi sekarang ibu mau kalian prediksi kira-kira benda-benda yang ada di LKPD kalian itu bisa atau tidak bisa ditarik magnet. Bisa dikerjakan sekarang? Silahkan dikerjakan. Ini magnet kan, Bu? Ini penghapus. Penghapus, setip ya, setip. Setip kita bilang ya, penghapus. Ya, kira-kira penghapus. Ya, jadi udah selesai semua? Sudah. Jadi tadi di situ dikatakan ada yang bisa ditarik dan yang tidak bisa ditarik magnet. Jadi apa sih sebenarnya yang bisa ditarik dan tidak bisa ditarik magnet itu namanya? Nah, ini ada namanya dia, Nak. Kalian amati video berikut ini ya, biar tahu apa itu. Amati videonya. Merupakan sesuatu yang memiliki sifat magnet di dalamnya, sehingga benda tersebut memiliki kekuatan untuk mudah menarik suatu benda tertentu. Sedangkan non-magnetis merupakan benda yang mengandung bahan yang tidak bisa ditarik oleh magnet ataupun ditolak oleh magnet. Sekarang kita akan bahas apa saja jenis-jenis, ciri-ciri, hingga perbedaan dari benda magnetis. Video tadi anak-anak ibu udah tahu nggak apa itu yang bisa ditarik magnet dan yang tidak bisa ditarik magnet namanya? Kalau yang bisa ditarik magnet apa namanya? Iya, magnetis. Benda magnetis tadi bisa ditarik magnet. Contohnya apa aja? Peniti, paku, besi. Iya banyak. Kemudian yang tidak bisa ditarik magnet tadi apa namanya? Non-magnetis. Iya, dia tidak bisa ditarik magnet. Contohnya apa? Ada yang ditanyakan Dani? Itu dari mana? Oh, si Dani bertanya. Sebenarnya magnet itu berasal dari mana, Bu? Ya, jadi ibu kasih tahu ya penjelasannya. Magnet itu, Nak, merupakan jenis batuan yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda tertentu. Jadi magnet ini berasal dari bahasa Yunani yang katanya itu magnetis litos, artinya batu magnesian. Magnesian ini merupakan nama sebuah kota yang ada di wilayah Yunani. Sekarang udah berganti nama, jadi namanya Manisia yang ada di wilayah Turki. Jadi anak-anak ibu, pada zaman prasejarah dulu di magnesian ini banyak sekali ditemukan batu magnesian yang kita sebut dengan batu magnet. Jadi seperti itu, ya kan? Oke, udah bisa dimengerti? Oke. Nah, karena anak-anak ibu sudah tahu nih apa itu benda magnetis dan non magnetis, kita lanjutkan untuk melakukan percobaan. Dibawa semua alat dan bahan percobaannya? Dibawa. Kalau begitu silahkan dikeluarkan. Lakukan percobaannya sesuai dengan arahan LKPD 3.
Yang ketiga. Jadi nanti dibandingkan ya sama hasil prediksinya. Jadi prediksi yang sudah kalian buat apakah benar atau tidak? Ya, dicoba. Nah, itu bisa ketaan. Ya, ditulis. Kalau udah selesai dari hasil percobaannya, kan udah dapat nih hasilnya kan? Udah, tulis laporan percobaannya, dibaca panduan penulisan laporannya. Ya, hasil percobaannya tadilah. Apa tadi yang udah kalian cobakan? Ya, benda apa aja yang bisa ditarik magnet. Kemudian yang tidak bisa ditarik magnet berdasarkan. Ya, anak-anak ibu sudah selesai semua membuat laporan percobaannya? Sudah. Kalau begitu, ibu mau anak-anak ibu mempresentasikan ini. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil percobaannya. Coba siapa dulu kelompok yang mau maju? Ini duluan ya, ini tadi ya. Ya, ibu lihat ini duluan. Siapa Pina? Ya, silahkan. Yang lain diperhatikan, ibu mau nanti menanggapi ya, nak. Saya dari kelompok ekonomi ingin mempresentasikan percobaan kami. Tujuan percobaan mengategorikan benda magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Amati apa yang terjadi. Hasil percobaan yang bisa ditarik, peniti yang tidak bisa peniti. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok ekonomi. Tepuk tangannya dulu. Oke, sekarang ibu mau kelompok yang dua ini. Siapa yang mau menanggapi? Oke, dari kelompok ekspor. Menurut Aldi, Bu, mereka sudah bagus. Punya mereka sama seperti kami, Bu. Iya, hasil percobaannya juga sama. Sama, Bu. Oh, berarti hasil percobaannya sudah benar ya, udah tepat ya, gitu. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok ekspor yang sudah menanggapi. Terima kasih. Kelompok ekonomi juga, terima kasih. Selanjutnya, kelompok siapa? Kelompok impor ingin menyajikan hasil laporan kami. Tujuan percobaan mengategorikan benda magnet. Hasil percobaan ada yang bisa ditarik oleh magnet, contohnya paku, peniti, penjepit kertas, dan gunting. Ada juga yang tidak bisa ditarik oleh magnet, contohnya pensil, sisir, batu, daun, ranting. Untuk kelompok impor. Nah, seperti tadi yang sudah ibu bilang, ibu mau kelompok ekonomi nih yang menanggapi. Siapa nih yang mau berbicara? Tina? Menurut saya udah bagus, Bu, sama seperti punya kami. Iya, sudah bagus. Sudah. Iya, kalau begitu kasihlah dulu jempolnya ke kelompok impor kalau udah bagus. Iya, good job. Oke, tepuk tangannya. Terima kasih kelompok impor dan kelompok ekonomi. Oke, kelompok yang terakhir, silahkan. Siapa yang mau maju? Iya, Dian. Maju, Dian. Pasti bagus ini. Oke, berarti yang menanggapi kelompok impor. Perkenalkan, kami dapat ditarik oleh magnet tersebut dari bahan logam seperti besi dan baja. Iya, tepuk tanganlah untuk kelompok ekspor. Ya, kalau begitu sesuai tadi yang menanggapi impor. Siapa yang menanggapi? Nazla. Ekspor, Bu, beda kesimpulannya sama kami. Kalau orang itu ada sama kayak di hasil percobaannya juga. Tapi udah bagus kok, Bu. Iya, udah bagus, tapi kesimpulannya berbeda. Iya, nggak apa. Setiap kelompok itu malah bagus kalau kesimpulannya berbeda-beda, karena memang pemikirannya kan berbeda-beda, tetapi kesimpulannya tetap benar ya kan. Ya, jadi kesimpulan di kelompok ekspor itu mereka mengatakan ada benda yang bisa tidak semua benda bisa ditarik magnet, gitu kan tadi. Nah, yang bisa ditarik magnet itu yang terbuat dari besi atau baja ya. Nggak apa-apa, nak, nggak apa-apa, tapi memang sudah bagus ya. Iya, terima kasih kelompok impor, terima kasih kelompok ekspor. Tepuk tangannya lah sekali lagi. Kasih hadiah dulu. Ini ada rewardnya, ada permen dan ada bintang yang memiliki 2 jempol. Ini udah bintang bercahaya, terang benderang, ada jempolnya lagi. Nih, terima kasih ya, sudah aktif untuk kelompok ekspor. Nah, terima kasih untuk kelompok impor. Ya, jadi anak-anak ibu, berdasarkan dari percobaan yang sudah kalian lakukan tadi, apa kesimpulan dari hasil percobaannya?
Iya, mengetahui benda magnetis dan iya, tidak semua benda-benda bisa ditarik oleh magnet. Jadi ada yang bisa ditarik dan ada yang tidak bisa ditarik. Apa aja tadi dari hasil percobaannya yang bisa ditarik magnet? Paku, gunting. Kumpulkan anak-anak ibu. Benda yang bisa ditarik oleh magnet itu berarti yang terbuat dari besi dan baja. Tapi yang tidak bisa ditarik oleh magnet, dia bisa berupa benda yang terbuat dari plastik. Ya seperti sisir tadi kan, tidak bisa ditarik magnet juga kan? Iya, kaca juga tidak bisa. Oke, anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, Najla. Jadi Bu, magnet yang kita gunakan ini magnet buatan, Bu? Iya, jadi magnet yang kita gunakan ini magnet buatan. Iya, nak, yang kita gunakan ini magnet buatan. Cara buat magnet ini? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, cara buat magnet itu ada 3, nak. Yang pertama dengan cara digosokkan, yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga itu dengan cara mengalirkan arus listrik. Jadi ada 3 cara buat magnetnya. Nah, itu nanti akan kita lakukan di pertemuan kita berikutnya. Tunggu aja ya. Nggak ada, udah cukup jelas? Oke, kalau begitu Ibu mau tanya, senang belajar hari ini? Oke, kalau senang apa yang senangnya? Ice breaking. Iya, tadi kita ice breaking, semangat semua ice breakingnya. Iya, menyanyikan lagu nasional. Iya, jadi kita mengetahui benda magnetis dan non magnetis melalui percobaan yang sudah kita lakukan. Berarti anak-anak ibu hebat, semuanya sudah selesai menyelesaikan percobaannya, semuanya happy dan senang. Anak-anak ibu kalau begitu coba anak ibu ceritakan apa yang sudah kita pelajari satu hari ini dari tadi pagi dan tolak menolak. Kemudian Ekspor dan impor. iya, mengetahui apa itu ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Iya, mengirimkan barang ke luar negeri. Hebat. Kemudian impor? Iya, memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Hebat. Kemudian apa lagi yang sudah kita pelajarin? Iya, kita udah tahu nih apa itu magnetis, apa itu non magnetis. Apa tadi magnetis? Iya, yang bisa ditarik oleh magnet. Contohnya tadi udah kita sebutkan. Kemudian non magnetis apa? Iya, yang tidak bisa ditarik. Hebat. Semua luar biasa hari ini sudah semangat, sudah melakukan percobaan. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi ya, nak. Tulis terlebih dahulu nama dan nomor absennya. Diperhatikan baik-baik, dibaca, dikerjakan secara mandiri, jangan lihat-lihat temannya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ke ibu ya. Sudah. Oke. Ini kelompok ekspor udah selesai semua? Ya. Iya. Ibu lihat sudah bagus, tapi ada yang masih mungkin dianya keliru dengan kalimatnya ya, nak. Coba diperhatikan lagi. Ini kita lihat. Perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya, kegiatan impor ditunjukkan oleh pernyataan nomor berapa? Nah, kan impor katanya. Apa tadi impor? Iya, mendatangkan barang. Indonesia membeli dari negara Singapura. Kalau membeli dari negara Singapura itu luar ke dalam atau dari dalam keluar? Dari luar ke dalam. Iya, berarti itu termasuk impor. Kemudian Indonesia mengirimkan. Kalau mengirimkan berarti dari dalam ke keluar. Impor atau ekspor? Iya, itu ekspor. Kemudian Indonesia mendatangkan dari Thailand. Mendatangkan beras dari Thailand. Berarti dari luar ke dalam. Berarti impor atau ekspor? Impor. Jadi jawabannya yang apa?
buat, cuman ada beberapa orang aja yang kali ini sudah selesai. Untuk PR-nya, Ibu mau kalian melakukan percobaan kembali di rumahnya untuk mencari tahu benda-benda apa aja yang bisa ditarik magnet dan yang tidak bisa ditarik. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan membuat poster tentang UMKM yang ada di sekitar kita. Nah, itu sebagai upaya kita untuk membantu mempromosikan UMKM yang ada di lingkungan sekitar kita. Bisa? Bisa. Jadi karena kita selanjutnya ingin membuat poster, dibawa alat dan bahan yang diperlukan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Diana, oke, silahkan Diana pimpin doanya, nak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Diana. Yang hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena harinya hujan, jadi harap tunggu sebentar ya, nak. Jangan main hujan-hujanan, nanti sakit. Besok kan kita mau belajar kembali. Ibu nggak mau kalian sakit, jadi kita tunggu aja nanti sampai hujannya berhenti atau reda, oke? Iya, terima kasih anak-anak Ibu.